Lu Mian Mian. Pergi dari sini tanpa sehelai benang pun, dan aku akan membiarkanmu pergi. Baik. Xiao Anyu. Aku bebas. Bebas? Jangan harap. Ibu, akhirnya kutemukan juga kau. Ikut denganku. Ibu, apa yang ingin kau lakukan? Kau, seorang wanita yang pernah dipenjara? Ada orang yang mau membayar untukmu? Kau seharusnya bersyukur sekali. Apa katamu? Anda sudah dibeli oleh bos kami. Bawa dia pergi. Anakku, jika aku tidak bisa membayar utangnya, orang-orang ini akan memotong tangan dan kakiku. Anggap saja kau membantu ayah. Aku berharap aku tidak pernah dilahirkan. Kalian semua yang memaksaku. Dasar wanita tak tahu diri. Akan kuberitahu, meskipun kau meninggal, aku akan tetap mengangkut jenazahmu ke sana. Kau tidak akan pernah bisa lari. Bawa dia pergi. Baru segini sudah takut? Maafkan saya. Selamatkan anak saya. Maafkan saya. Lihat wajah ini baik-baik. Aku akan membuatmu menebus dosamu seumur hidup. Lu Mian Mian. Aku akan membuatmu tahu apa artinya rasa sakit yang tak tertahankan. Jangan. Lepaskan saya. Jangan. Kumohon padamu. Lepaskan saya. Jangan. Lu Mian Mian, oh Lu Mian Mian. Kau harus bersyukur. Kau berada di masyarakat yang menjunjung hukum ini. Dan lebih bersyukur lagi. Aku tidak memukul wanita. Pakai ini. Kesabaranku terbatas. Bagaimana jika semua itu tidak pernah terjadi? Bisakah begitu? Pakaian secantik apapun dibuat untuk dikenakan orang. Sayangnya, kau tidak pantas. Akan lebih baik jika semua ini tidak pernah terjadi. Menjauhlah dariku. Maafkan aku. Tapi... Kenapa? Sepertinya kita sudah lama tidak bertemu. Saat adikku meninggal, dia meninggal bersama bayi di kandungannya. Kau dan wanita murahan ini, kalian berdua yang membunuhnya. Xiao Anyu, kau boleh menghinaku, tapi tolong lepaskan Lu Mian Mian. Memohon padaku? Berlututlah, 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 berlututlah. Xiao Anyu, Berlututlah. Kau belum pantas bicara denganku. Dan lain kali ingat panggil aku Tuan. Xiao Anyu, kau... Kalian tidak berhak bernegosiasi denganku. Pergi, ambilkan Tuan Ji botol kesukaannya, martel cordon bleu. Ingat,
bawa dengan berlutut. Xiao Anyu. Jangan keterlaluan. Belum pergi? Baik, Apa? baik, Tuan. Mian Mian. Jiran, selanjutnya. Sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita, bukan? Terima kasih. Jangan terburu-buru. Berapa harganya? Apa? Berlagak apa? Berlagak. Berpakaian seperti ini, bukankah keluar untuk menjajakan diri? Berpakaian seperti ini, bukankah hanya untuk menjajakan diri? Beraninya tidak tahu diri, ya? Beraninya tidak tahu diri, ya? Lepaskan. Begitu terbuka dalam bermain, berpura-pura sok suci. Siapa yang memukulku? Siapa yang berani memukulku? Tuan, Tuan Xiao? Saya tidak tahu dia wanita Anda. Suka sekali merobek pakaian orang? Kalau begitu biar pakaianmu juga dilucuti sampai bersih. Kemari! Lucuti dia! Lempar dia keluar. Tuan Xiao, Tuan Xiao, Tuan Xiao, ampuni saya, Tuan Xiao. Mian Mian. Jiran, dia wanita yang kubeli dengan uang. Jika di kemudian hari aku mendengar kau memanggilnya dengan begitu akrab, itu tidak akan sesederhana satu pukulan. Kenapa menangis? Bukankah ini yang kau inginkan? Jika Anda menginginkannya, kalau begitu, mari lakukan. Kau tahu berapa banyak masalah yang kau timbulkan untuk Xiao Anyu? Pergi dari sini, keluar. Saya berutang padanya, tetapi saya tidak berutang pada Anda. Saya adalah nyonya rumah masa depan di sini. Kau berani memukulku? Dasar jalang. Hentikan! Hentikan! Xiao Anyu, dia yang menyebabkan adikmu meninggal. Dia tidak pantas tinggal di sini. Pantas atau tidak pantas, itu bukan keputusanmu. Jangan lupa, akulah tunanganmu. Kali ini jika bukan karena aku mencari, Aku tidak memintamu membantuku. kau... Tunggulah pembalasanku. Berapa banyak uang yang orang tuaku berutang padamu? Apa menurutmu kau bisa membayarnya? Aku tidak ingin berutang padamu. 5 juta rupiah. Lunas. Aku akan melepaskanmu. Kumohon. Jangan mengganggu lagi. Sudah kubilang, kau punya catatan kriminal, aku tidak menginginkanmu. Sulit sekali. Pak Bos, Lakukan. Pak Bos. Siapa kau? Tolong, Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ada apa ini? Istri, kau tidak bisa karena pria itu, bahkan meninggalkan anak kita. Ikutlah denganku. aku tidak mengenalmu. Tolong, kumohon, bantu aku menelepon polisi. Apa perlu bantuan menelepon polisi? Lebih baik jangan ikut campur urusan orang lain. Baiklah, baiklah. Istriku, jangan berulah. Lepaskan dia. Mian Mian, kau baik-baik saja? Kau beruntung. Mian Mian,
Mian Mian, jangan kembali. Xiao Anyu tidak akan melepaskanmu. Lalu mengapa dulu kau begitu bersemangat ingin masuk ke sana? Aku terpaksa. Terpaksa sampai meninggalkan pacarmu dan membiarkan wanita lain hamil, begitu? Sungguh konyol. Mian Mian, Jika kau benar-benar peduli padaku, tolong menjauhlah dariku. Xiao Anyu, apa yang kamu lakukan? Xiao Anyu. Kamu gila? Aku memang gila. Dia menyentuhmu di mana? Menyentuhmu di mana? Menyentuhmu di mana? Mengapa kamu masih menemuinya? Mengapa kamu membiarkannya mengantarmu pulang? Mengapa? Maaf ya, tidak pegang erat-erat. Apa yang kamu lakukan? Bukankah dia seorang pelayan? Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang pelayan. Dia adalah pelayanku, bukan pelayanmu. Xiao Anyu, lihat baik-baik. Dia yang membunuh adikmu. Dengan sikapmu ini, apa kamu pantas untuk nuan-nuan? Xiao Anyu. Selamatkan bayiku. Xiao Anyu. Kenapa kamu membunuh Wan? Kenapa? Xiao Anyu. Lepaskan aku. Kenapa harus melepaskannya? Ikut denganku. Apa yang akan kamu lakukan? Kemana? Lihat. Lihat ini baik-baik. Waktu kecil Wan paling suka menggambar. Dia selalu sangat senang. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Aku tidak mau dengar. Mimpinya adalah menjadi seorang pelukis. Karena kamu, dia tidak bisa mewujudkan mimpinya. Bukan. Bukan. Jangan pergi. Teruslah lihat. Sampai kapan kamu akan menyiksaku? Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Xiao Anyu. Kamu melakukan semua ini, bukankah hanya ingin aku pergi mati saja? Aku akan melakukannya sesuai keinginanmu. Lu Mian. Lu Mian. Kamu tidak boleh mati. Lu Mian. Tanpa izinku, kamu tidak boleh mati. Mian. Lu Mian. Kamu gila?
Pergilah. Apa? Sebelum aku menyesal. Lu Mian Mian. Aku dengar semuanya. Mian Mian, aku sangat merindukanmu. Lepaskan. Lu Mian Mian. Mengapa dia boleh menciummu, tapi aku tidak? Atau apakah kamu menjual dirimu kepadanya untuk menjadi simpanannya? Lu Mian Mian. Bagaimana jika aku rela meninggalkan segalanya dan bersamamu? Jiran, berhentilah berpura-pura menjadi pencinta sejati. Jangan sampai kamu menipu dirimu sendiri. Mian Mian, aku sangat merindukanmu. Sudah mau menikah dengan wanita lain, masih berani bilang merindukanku? Aku tidak mencintai wanita itu. Kamu sudah membuat wanita lain hamil, masih bilang tidak mencintainya? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Mian Mian, aku salah. Aku mohon temani aku sebentar. Aku janji kepadamu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Maaf ya. Siapa? Jiran, mau apa kamu? Mian Mian, biarkan aku sekali saja. Jiran, lepaskan aku. Halo, Tiba di kantor dalam 10 menit. baik. Aku akan segera kembali. Mati saja kamu. Nuan-nuan, Kenapa kamu belum mati juga? nuan-nuan. Nuan-nuan. Tolong, 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 tolong selamatkan anakku. Terdakwa Lu Mian Mian, karena pembelaan diri yang berlebihan, dinyatakan bersalah melakukan penyerangan yang disengaja, dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Xiaoran, mengapa kamu minum begitu banyak alkohol? Itu merusak kesehatanmu. Kamu bertanya mengapa aku minum sebanyak ini. Apa kamu tidak tahu? Bukan kamu yang dulu memandang rendah ayahku karena miskin, lalu pergi? Mengapa sekarang sudah tua dan sakit, kamu kembali mencariku? Mengapa aku harus menanggung semua ini? Ibu yang menyeretmu. Jika bukan karena membayar biaya medismu yang mahal, apa perlunya aku mencari keuntungan? Apa ini salahku? Maafkan aku, ibu yang membebanimu. Mengapa? 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 Ini semua salah ibu. Mengapa? Salahku. Ibu. Ibu, kamu. Ibu. Ibu. Ibu, bangunlah. Lihat aku. Ibu, bangunlah. Ibu.
Dokter. Ibu. Saya akan mengundurkan diri. Setelah memanfaatkan adikku, tanpa batasan keluarga, kamu ingin pergi. Begitu? Xiao Anyu, jangan kira punya uang, bisa berbuat semaumu. Jiran, jangan lupa, dulu karena apa kamu mendekati adikku? Ini adalah keputusan terburuk yang pernah kubuat dalam hidupku. Aku ingin lihat perusahaan mana di kota Binhai yang berani mempekerjakanmu. Halo. Maaf Tuan Ji, Anda tidak begitu cocok dengan kebutuhan perusahaan kami. Untuk wawancara sore, Anda tidak perlu datang lagi. Maaf Tuan Jiran, untuk posisi ini, kami benar-benar tidak ada lowongan. Coba lagi lain kali saja. Maaf, Tuan Jiran. Gaji yang Anda minta, kami benar-benar tidak bisa memberikannya. Nanti saja kita bicarakan. Cepat pergi. Kamu mau pergi atau tidak? Mian. Mau kemana? Aku sedang bekerja. Astaga. Cepat kemari semua dan lihat. Bagaimana bisa aku membesarkan anak perempuan durhaka seperti ini? Cepat kemari semua dan lihat. Dia tidak mengakui kami sebagai orang tuanya. Benar-benar anak durhaka. Lu Mian Mian, apa yang kamu lakukan ini? Tumpukan piring belum dicuci, mau kamu cuci atau tidak? Dia tidak akan bekerja? Tidak akan bekerja? Aku akan mencucinya sebentar lagi. Hei. Jangan pergi. Astaga, hidup ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Bu, anak perempuan yang kubesarkan dengan susah payah. Cepat kemari semua dan lihat. Dia tidak menjadi manusia yang baik, malah jadi selingkuhan orang. Benar-benar tidak tahu malu. Kenapa nasib kita begitu malang? Jika anak perempuanku jadi selingkuhan orang, pasti akan kupukul sampai mati. Tidak bisa hidup lagi. Ikut aku. Kekacauan apa ini? Kamu tidak perlu datang besok. Jangan berhenti. Mereka berbohong. Jangan pergi. Lu Mian. Jangan menyetujui mereka. Aku tidak tahu apa maksud mereka. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu, pria beristri. Untuk ikut campur di sini. Cepat pergi. Benar. Kamu siapa? Apa urusanmu? Oh, aku tahu. Pria ini, cepat kemari semua. Dan lihat ya. Istrinya sendiri sedang hamil, masih juga datang merayu anak perempuanku. Dia bahkan membuat istrinya sendiri meninggal. Sekarang datang lagi untuk mengadu domba hubungan kami. Cepat kemari semua dan lihat. Orang yang tidak tahu malu. Jangan bertengkar lagi. Saya akan ikut dengan kalian. Baru begitu. Ayo. Mian. Lepaskan. Ayolah. Kenapa begitu tidak patuh? Lepaskan. Saya tidak mau ke sana. Ayo, lepaskan. Ini yang kalian sebut akan membawa saya pulang. Mereka memang menginginkanmu datang. Setelah kamu menghasilkan uang yang cukup, Mama pasti akan membawamu pulang. Kamu, ayo. Kenapa lambat sekali? Cepat bawa dia masuk. Kalian siapa? Lepaskan saya. Masih keras kepala juga ya. Ambil uangnya lalu pergi sana. Jika berani melapor polisi, kalian tahu akibatnya. Tentu saja tidak masalah. Selama uangnya ada, gadis ini bisa disuruh apa saja. Jangan tinggalkan apa saja, melakukan apa saja. Terserah. Ayah, ibu, Minggir. Maaf, tidak bisa masuk. Kakak Anyu, bagaimana gaun pengantin ini? Terserah. Mengapa kau datang memohon padaku? Halo? Mian dalam masalah. Apa? Xiao Anyu. Pilih saja yang manapun kamu suka, aku akan bayar. Apa aku kekurangan uang sebanyak ini? Apa kamu berencana meninggalkanku lagi demi Lu Mian? Lanyaru, kita hanya menikah karena bisnis. Xiao Anyu. Nona Lan, apa gaun pengantin ini masih mau dicoba? Pergi. Aku bilang kamu wanita murahan.
Aku bilang kamu wanita murahan. Wanita rendahan. Kamu juga minum sedikit. Hahaha, ayo minum. Kakak besar, kakak besar, kakak besar, kakak besar. Aku lihat dia sudah hampir tidak sanggup. Kalau kamu terus begini, apa tidak akan ada korban jiwa? Banyak bicara sekali kamu. Hahaha. Haha. Kak Lan, Orang-orang sudah lewat. Cepat mundur. Cepat dia ada di dalam cari secara terpisah. Mian. Mian. Ciao. Mian. Tuan Muda Xiao, Anda tidak bisa pergi? Pergi. Panggil ambulans. Baik. Katakan. Tuan Muda Xiao, saya sungguh tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Tuan Muda Xiao, saya mohon belas kasihan Anda. Melihat sikap Anda sebelumnya kepadanya, saya kira Anda... Menjauh dari saya. Anda belum pantas berbicara dengan saya. Lain kali ingat panggil saya majikan. Berikan Tuan Ji 1 botol Martel Cordon Bleu kesukaannya. Ingat, bawa sambil berlutut. Bagaimana penyelidikannya? Orang-orang sudah melarikan diri. Toko itu sudah beberapa kali berpindah tangan. Tidak tahu siapa orang terakhir yang mengambil alih. Sudah menyelidiki orang tua Lu Mian? Mereka juga sudah pergi. Lanjutkan penyelidikan. Lakukan dengan bersih. Dan pasangan itu... Baik. Anda tidak bisa lepaskan saya. Lanyaru, ini perbuatanmu, bukan? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Siapa lagi yang ingin mencelakai Lu Mian? Selain Anda? Jika Anda punya bukti, pergi lapor polisi. Kenapa mencari saya? Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda menyakitinya lagi. Jiran, jangan lupa. Dulu Anda yang di pengadilan bersaksi bahwa dia pembunuhnya. Lanyaru, semua ini adalah jebakanmu. Apa hubungannya dengan saya? Anda yang berselingkuh. Orang yang membunuh Xiao Nuan adalah Lu Mian. Tapi, orang yang menyuruh saya memberi obat kepada Lu Mian, itu Anda. Orang yang membocorkan keberadaan kepada Xiao Nuan, itu juga Anda. Anda tahu dia hamil, tidak tahan dengan tekanan, Anda masih menyuruh saya melakukan ini? Omong kosong. Jadi, bolehkah saya bertanya apakah saya yang menyuruh Lu Mian mendorong Xiao Nuan? Anda sangat menakutkan. Saya akan pergi memberitahu Xiao Anyu. Semua ini ulah Anda. Pergi saja. Menurut Anda, apakah Xiao Anyu akan membiarkan Anda begitu saja? Saya tidak peduli. Tapi Anda berbeda. Saya dengar Anda punya ibu yang sakit parah. Orang yang bisa menyelamatkan Anda hanya saya. Saya ingin Anda bersaksi di pengadilan bahwa Lu Mian yang membunuh Xiao Nuan. Kita selalu berada di pihak yang sama. Tanpa saya, apakah menurut Anda tidak akan dibalas dendam oleh Xiao Anyu?
Tanpa uang dan kekuasaan, Anda tidak bisa melindungi siapapun. Jiran, bekerja samalah dengan saya. Mian, kau sudah bangun? Pelan-pelan saja. Terima kasih. Bolehkah saya tahu, apakah ini Nona Lu Mian Mian? Orang tua Anda mengalami kecelakaan lalu lintas. Mereka meninggal di tempat kejadian. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku? Ada apa, Mian? Mian. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku? Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku? Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku? Mian. Maafkan aku baru saja tidak bisa mengendalikan emosiku. Menangislah jika kau ingin menangis. Aku di sini. Xiao Anyu. Seperti yang kau inginkan. Mereka benar-benar mendapatkan karmanya. Maafkan aku. Orang tua Nona Lu melintasi jalan raya sembarangan, dan pengemudi penyebab kecelakaan itu juga terluka parah. Seluruh kejadian ini memang terlihat seperti kecelakaan. Selidiki gerak-gerik Lanyaru beberapa waktu lalu. Anda mencurigai Nona Lan? Aku tumbuh bersamanya, dan aku juga tidak ingin itu dia. Baik, Tuan Muda. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Lu Mian akhir-akhir ini? 2 hari ini, dia tidak keluar rumah sama sekali. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Cukup. Saya sungguh minta maaf. Saya yang menyebabkan adikmu meninggal. Tidak. Yang paling saya benci adalah diri saya sendiri. Saya benci karena tidak bisa melindungi adik saya. Saya juga benci pada diri sendiri karena jatuh cinta padamu. Jika kamu benar-benar menyesal, hidupkanlah penyesalan ini, dan teruskanlah hidup dengan baik. Ayo, kami tidak lagi mencari orang. Mian, kamu masih mencari pekerjaan? Ya, saya harus terus mencari. Saya tidak bisa bicara banyak denganmu. Hei, Mian. Kamu masih membenciku. Itu sudah berlalu. Ini adalah sesuatu yang saya lihat saat sedang mencari pekerjaan. Cobalah pergi. Terima kasih. Nona Lan, silakan masuk. Saya ingin dia yang melayani saya. Lu Mian, ambil gaun pengantin Nona Lan. Baik. Berani-beraninya menaruh jarum di gaun pengantin. Kalau sampai Nona Lan terluka, apa nyawamu bisa membayarnya? Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak akan mengakuinya. Aku tidak mau bekerja lagi. Hentikan dia. Sebenarnya apa maumu? Aku ingin kau berlutut, memohon padaku untuk melepaskanmu. Lalu pergi dari kota Binhai tanpa jejak. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu kembali ke penjara. Lagi pula, tempat itu, kau juga sudah mengenalnya. Jiran? Asalkan kau berjanji untuk pergi, Nona Lan tidak akan menyulitkanmu lagi.
Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kau ada di sini? Jangan pergi. Kumohon lepaskan aku. Menjauhlah dariku. Hati-hati. Xiao Anyu. Xiao Anyu. Xiao Anyu. Xiao Anyu. Bangunlah. Bangunlah. Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku sudah membunuh adikmu. Kita tidak mungkin bersama. Lumian Mian, apa maksudmu? Mian. Maafkan aku. Aku sebenarnya ingin membantumu. Aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi yang harus meminta maaf adalah Lan Yaruoh, bukan kamu. Mian. Apakah kamu mencintai Xiao Anyu? Dia hanyalah iblis besar. Tidak peduli bagaimana keadaanku sekarang, itu tidak ada hubungannya lagi denganmu. Mian. Apa? Kita benar-benar tidak bisa bersama lagi? Tidak peduli ada atau tidak ada Xiao Anyu, aku tidak mungkin bisa mencintaimu lagi. Mian, aku mencintaimu. Aku meninggalkanmu saat itu, karena ibuku sakit parah. Aku terpaksa memilih bersama Xiao Nuan. Mian, aku benar-benar mencintaimu. Apa? Kita benar-benar tidak bisa bersama. Jiran, kita sudah lama berakhir. Apakah semuanya sudah beres? Hei, jangan khawatir. Tidak ada yang tidak bisa aku selesaikan. Ada apa? Lepaskan bajumu. Baju ini kotor. Jangan pernah memakainya lagi. Dan juga, Lumian Mian, setiap bagian dari tubuhmu adalah milikku. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan berani meninggalkan keluarga Xiao selangkah pun. Chen Feng perintahkan, berikan pelajaran kepada Jiran. Kalau tidak, dia akan lupa bagaimana Nuan meninggal. Lihat ini baik-baik. Saat Nuan masih kecil, dia sangat suka melukis. Setiap kali, dia selalu sangat bahagia. Jangan bicara lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Mimpinya adalah menjadi seorang pelukis. Karena kamu, dia tidak bisa mewujudkan mimpinya. Kenapa kamu belum mati? Nuan. Selamatkan anakku. Apakah kamu benar-benar membenciku seperti ini?
Tuan Muda, Nona Lu baru saja melompat keluar jendela untuk mencari Jiran. Kita pergi ke rumah sakit. Jika bukan karenamu, aku tidak akan berurusan dengan Xiao Anyu, dan aku tidak akan terus hidup dalam penderitaan Xiao Nuan. Jadi, aku tidak ingin kamu mati. Kamu harus menemaniku, menanggung semua penderitaan ini bersama. Lu Mian. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tinggal di rumah baik-baik? Kamu lari keluar, hanya untuk menemui kekasih kecilmu? Xiao Anyu, kamu melakukan semua ini, apakah ini untuk adikmu? Membalas dendam padaku? Atau karena kamu benar-benar menyukaiku? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Bukan begitu? Xiao Anyu, bukankah ini yang kamu inginkan? Kumohon padamu, biarkan aku pergi. Jadi, kamu memohon padaku demi dia, benarkah? Hah? Tidak tahu. Apakah kamu bisa menanggung semua ini? Jangan. Mian. Jangan. Mian. Itu kamu. Berteriaklah. Kekasihmu memanggilmu. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Mian. Xiao Anyu. Jika ada masalah, hadapi aku. Biarkan Mian pergi. Kamu tidak berhak berbicara denganku? Apakah kamu lupa? Bagaimana Nuan meninggal? Xiao Anyu. Lepaskan dia. Xiao Masalah Anyu. Nuan adalah salahku. Tapi tolong biarkan Mian pergi. Baiklah. Aku tidak akan menyulitkannya. Kalau begitu, aku akan menyulitkanmu. Apakah kamu lupa kamu dan Lanyaru bagaimana kalian menjebak Mian? Tidak. Bukan begitu. Apa yang harus kulakukan denganmu? Dasar bodoh kecil. Mengapa dia membantuku? Jiran, aku tadinya berpikir kamu sudah berubah. Sebaiknya kamu tetap hidup dan menanggung penderitaan ini bersamaku. Mian. Ini semua salah. Mereka memfitnahku. Itu tidak benar. Bawa dia pergi. Mian. Ini tidak benar. Terima kasih sudah membantuku. Aku tidak membantumu. Lagi pula, kamu adalah hewan peliharaanku. Hanya aku yang boleh menindasmu. Lain kali ingat, siapa tuanmu. Lu Mian. Setelah ini tanpa perintahku jangan bertindak sembarangan. Tadi malam Tuan Muda tahu Nona Lu. Setelah diganggu, membuat kami menyelidiki semalaman. Dia tidak pernah semarah itu. Banyak bicara. Aku hanyalah sebuah mainan bagimu. Kamu tidak perlu membuang sebanyak ini waktu. Aku membelimu dengan uang, kecuali aku melepaskanmu. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi sejengkal pun dariku. Ada apa dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Kamu terluka. Tidak dibalut bisa infeksi. Xiao Anyu, andai saja bukan aku yang membuat Nuan meninggal, akan lebih baik. Mian, jangan tinggalkan aku. Jangan menyerah padaku. Jangan takut. Aku di sini. Mian. Apa kita saling kenal? Dia memanggil Nuan? Atau Mian? Jangan tinggalkan aku. Benar saja. Semua ini hanya perasaanku saja. Xiao Anyu, kamu semakin keterlaluan. Kamu sudah janji akan menemaniku melihat-lihat souvenir hari ini. Kamu menghilang seharian penuh. Dan ternyata kamu bersama wanita murahan ini lagi. Lanyaru, kamu dan Jiran bersekongkol menjebak Lu Mian. Apalagi yang tidak aku ketahui. Kamu membentakku karena dia. Pasti wanita murahan ini yang mengadu domba kita. Dia yang aku beli, jangan panggil dia wanita murahan. Dan lagi, hal seperti ini, aku tidak ingin ada untuk yang kedua kalinya. Xiao Anyu, jangan terlalu keterlaluan. Ketahuilah, orang tuamu sangat berharap kita menikah. Aku dan kamu hanyalah pernikahan bisnis. Lagi pula, jika kamu tidak bisa mentolerir satu wanita saja, terlebih lagi, aku akan punya lebih banyak wanita di masa depan.
Ternyata aku hanya salah satu dari sekian banyak wanitanya. Mungkin di matanya, aku bahkan tidak dianggap manusia. Bagus, Xiao Anyu. Kau boleh tidak peduli padaku. Tapi kau tidak bisa tidak peduli pada harta keluarga Xiao, bukan? Mengenai wanita ini, aku sarankan kau menjauh darinya. Memangnya apa bagusnya dia? Sudah kubilang, aku menahannya di sisiku, hanya untuk menyiksanya. Kau masih ingat adikmu? Jika aku menikahimu, aku tidak akan pernah mengizinkan wanita ini muncul. Lan Yaruo, wanita milikku, Xiao Anyu, aku ingin melakukan apa saja terserah padaku, bukan giliranmu untuk ikut campur. Kau membentakku karena dia? Balas, Kau berani? Aku Nona Mudalan. balas. Kau berani melakukan ini padaku? Sebaiknya jangan menyesal. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Lepaskan pakaianku. Jangan lupa, kamu kebeli. Kenapa? Bahkan perintah majikan tidak kamu dengarkan? Patuh saja, aku tidak akan marah. Pergi, aku bukan pengemis bau. Ibuku bilang dia akan menjemputku. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Aku juga tidak ingin pulang. Ayah ibuku selalu memukulku. Saat ibuku menemukanku, aku akan membawamu pulang bersamaku. Dengan begitu, tidak akan ada yang memukulmu lagi. Ibu, jaga baik-baik. Nuan-nuan. Ibu. Mian-mian, jangan pergi. Mian-mian. Jangan takut, aku di sini. Dia memanggilku. Halo. Kurasa kau sudah tahu, aku dan Xiao Anyu akan bertunangan. Itu sudah pasti. Aku menelepon kali ini hanya ingin memberitahumu. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku bersedia menerima keberadaanmu. Aku ingin bertemu langsung denganmu. Untuk bicara, mari kita berdamai. Kurasa kita sudah tidak perlu bicara lagi. Aku berutang pada Xiao Anyu. Tapi aku tidak berutang pada Lan Yaruo. Apa kau tidak ingin tahu kebenaran di balik kematian Xiao Nuan-nuan? Di sini, ada perlu apa mencariku? kita nanti akan hidup damai. Minuman ini untuk permintaan maafku. Mulai sekarang kita tidak akan saling mengganggu. Ada apa? Bukankah kau bilang akan memberitahuku kebenaran di balik kematian Xiao Nuan-nuan? Kau tidak penasaran? Bagaimana Xiao Nuan-nuan tahu bahwa jiran akan membawamu ke hotel? Apa? Minumlah anggur ini, maka aku akan memberitahumu. Siapa yang memberitahu Xiao Nuan-nuan? Kau berani menamparku? Sejak kecil tidak ada seorang pun yang berani memperlakukanku seperti ini. Aku ingin sekali membunuh kau wanita jalang ini. Aku akan membuatmu jadi bahan perbincangan. Lihat bagaimana kau merayu pria. Keluarlah. Bukankah kau selalu sangat ingin mendapatkan dia?
Begitukah? Aku takut Mian-Mian akan membenciku. Jika kau tidak mau, aku akan mencari pria lain. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Xiao Anyu, Mian-Mian. Kejar mereka. Dia berhasil lolos lagi. Dah sial, mereka memberimu sesuatu. Xiao Anyu, tolong aku. Ini semua salahmu sendiri. Xiao Anyu, sebenarnya kita ini apa? Seandainya semua ini tidak pernah terjadi, pasti akan lebih baik. Ah, Mian-Mian. Mian-Mian, ada apa denganmu? Mian-Mian. Chen Feng panggil dokter. Bagaimana kondisi dokter? Nona Lu mengalami syok berlebihan, ditambah dengan konsumsi pil KB dalam jumlah besar dalam waktu singkat, tubuhnya melemah, jadi tidak boleh lagi terprovokasi. ada apa denganku? Lu Mian-Mian. Kau berani minum pil KB? Kau benar-benar tidak menginginkan anakku? Sangat membenciku? Xiao Anyu, jangan lupakan bagaimana kau memperlakukanku sebelumnya. Kau masih ingin aku mengandung anakmu? Kau bermimpi. Apa kau sama sekali tidak merasakan kebaikanku padamu? Jika kau terus memaksaku, aku akan mengakhiri hidupku. Lu Mian-Mian, jangan lupa. Kau adalah mainan yang dijual orang tuamu kepadaku. Tuan muda, Nona Lan sudah datang. Lu Mian-Mian, kau sebaiknya patuh dan pulihkan kesehatanmu. Tanpa izinku, kau bahkan tidak bisa meninggal. Kenapa kau datang lagi? Kakak Xiao, minggu depan aku ulang tahun. Kau pasti akan membantuku mengadakan pesta ulang tahun, kan? Tentu, aku pasti akan melakukannya. Kak Xiao. Terima kasih telah mengadakan pesta ulang tahun ini untukku. Kakak yang terbaik. Aduh, maafkan saya. Entah bagaimana, anggur ini bisa tumpah ke bajumu. Mungkin bajumu terlalu murah. Mungkin harganya tidak sampai 20.000 rupiah. Baunya seperti orang miskin. Apa kamu membelinya di pasar ikan? Hahaha. Hahaha. Memang Kak Xiao, barang yang dibeli untuk dimainkan 2 hari, jadi tidak menarik lagi setelah dimainkan 2 hari. Karena kamu tidak peduli padaku, mengapa aku harus terus mencari masalah? Karena melihat wanita tidak berkelas masuk ke pesta kita, terasa mengganggu. Kamu... Lanyaru, kamu sudah keterlaluan. Ada apa denganku? Aku hanya mengajarinya aturan masyarakat kelas atas. Chen Feng, antar tamu ini keluar. Nona Lan, silakan. Lu Mian-Mian, awas kamu nanti. Mana ada bagian tubuhmu yang belum pernah kulihat?
Jorok. Kau pikir aku jorok? Aku takut kau menganggapku kotor. Kenapa? Tidak mau ya? Apakah aku punya hak untuk menolak? Kau tidak punya hak untuk menolak. Karena aku menyukaimu. Apa yang kau bicarakan? Kau sudah gila. Ya, aku sudah gila. Aku gila karena mencintaimu. Akulah yang mendorong adikmu. Akulah yang menyebabkannya meninggal. Dan juga bayinya. Jangan bicara lagi. Mengapa aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat? Itu benar. Itu kau yang memberikannya padaku. Waktu kecil ada seorang anak laki-laki yang tersesat. Kaulah yang memberikannya kepadaku. Ternyata itu kau. Betul. Itu aku. Jika Nuan-Nuan tidak bisa memaafkan kita, maka tunggu sampai kita tiba di neraka, lalu kita bertobat bersama di hadapannya. Tuan Muda Jiran sudah tertangkap. Dari mulutnya, kami mengetahui bahwa kematian Nona Nuan-Nuan ada rahasia lain. Apa yang harus kita lakukan padanya? Biarkan dia tetap hidup. Dia masih berguna bagiku saat ini. Baik, Tuan. Aku ada urusan. Kau boleh pergi sekarang. Tunggu. Tunggu sebentar. Kita sekarang adalah suami istri. Sah dan wajar. Apalagi yang kau tunggu? Sudah malam begini, Tuan Xiao sudah tidur. Nona Lan, silakan kembali. Aku tunangannya, aku datang kapanpun aku mau. Memangnya kau berhak ikut campur? Minggir. Ada apa? Kenapa kau bersama wanita jalang ini? Dia sekarang adalah istriku. Xiao Anyu, kita sudah bertunangan. Pikirkan baik-baik. Jika grup Xiao hancur, apa yang akan terjadi pada investasi keluarga kami? Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Kau, bagus sekali. Aku akan membuatmu menyesal. Bersamaku, apa kau benar-benar tidak akan menyesal? Tidak akan pernah menyesal. Akhir-akhir ini, kenapa kamu makin sibuk? Apakah ini sangat merepotkan? Tidak apa-apa, hanya sedikit masalah. Apakah ini karena Lanyaru? Ini semua salahku. Tenang saja, serahkan padaku. Halo. Beraninya kamu, selagi kami di luar negeri, menikahi biang keladi yang telah membunuh Nuan-Nuan? Ayahmu sudah sakit dan masuk rumah sakit karenamu. Lakukan apa yang kamu mau. Kamu hanyalah wanita simpanan gelapnya. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu padaku. Kau wanita jalang. Beraninya kamu masih datang mencariku? Aku hamil. Kamu datang untuk mengancamku? Aku sudah memutuskan. Aku ingin bercerai dengan Xiao Anyu. Apa katamu? Selama ada aku, orang tuanya tidak akan pernah memaafkannya. Lagi pula, sekarang perusahaannya sedang kesulitan. Dia membutuhkanmu. Aku harus membantunya hanya karena kamu pergi? Kenapa harus begitu? Kumohon padamu. Bukankah seharusnya memohon itu berlutut? Kumohon padamu, tolong dia. Bisa, tapi aku punya satu syarat. Masuk. Aku ingin kamu segera menikah dengannya setelah bercerai. Lumian Mian, kamu sudah gila. Aku sangat tenang. Semua masalah bisa diselesaikan. Tarik kembali kata-kata perceraianmu itu. Aku akan menganggap tidak mendengar apa-apa. Lalu bagaimana dengan perusahaanmu? Apa kamu masih sanggup menyelesaikannya? Kamu akan kehilangan segalanya?
Aku tidak perlu takut padamu lagi. Takut padaku? Kamu menikahiku karena takut padaku, begitukah? Ya, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mencintaimu. Dulu kamu punya kuasa dan kekayaan, mengatur segalanya. Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Mengapa aku harus terus berada di bawah kendalimu? Lumian, jangan harap. Mian, kamu masih mencintaiku, bukan? Kamu tidak bisa membohongiku. Orang yang kucintai adalah Jiran. Setelah bercerai denganmu, aku akan langsung menikah dengannya. Apa katamu? Dia menungguku. Jika tidak percaya, kamu bisa ikut denganku untuk melihatnya. Jiran lagi? Apa kurangnya aku dibanding dia? Lumian, kamu kubeli dengan uang. Tanpa izinku kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kamu adalah wanitaku, tidak berhak menolak. Lepaskan. Mian, kamu baik-baik saja? Xiao Anyu, dia sudah setuju untuk menikah denganku. Tolong biarkan dia pergi. Hanya kamu. Aku tidak mungkin menceraikannya. Apapun keputusanmu, aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Jiran. Lalu apa artinya hari-hari ini? Itu hanyalah balasan atas perlakuanmu kepadaku sebelumnya. Biarkan aku pergi. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Anyu, maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Anyu, akulah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Lepaskan. Meskipun tidak ada Mian, aku juga tidak akan menikahimu. Benarkah? Kau anak durhaka. Bagaimanapun juga, kamu harus menikah dengan Yarwo. Ada apa denganmu? Perutku sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dia merasa tidak enak badan, karena sedang hamil, ditambah dengan emosi yang bergejolak. Selanjutnya, dia perlu dirawat dengan baik, dan tidak boleh dibuat marah. Kamu hamil anaknya? Jiran, kamu sudah gila. Sejak kamu bersama Xiao Nuan, kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Anyu, aku akan membesarkan anak kita sendirian. Sudah beres dengan Lumian? Dia sekarang bersamaku. Bagus. Aku ingin kamu dan Lumian menikah. Jika tidak, Xiao Anyu tidak akan menyerah. Tapi... apakah dia akan melepaskan kita? Jangan khawatir, ada aku di sini. Lagi pula, bukankah kamu selalu ingin bersama Lumian? Tuan Muda, ayah dan ibu berkata, jika Anda tidak menyetujui pertunangan dengan Nona Lan, mereka akan segera kembali ke negara asal dan mengambil alih urusan keluarga. Mian, apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tuan Muda, Nona Lu sudah melunasi semua hutangnya dan sedang mempersiapkan pernikahan 2 hari lagi. Aku bahkan belum menyetujui perceraian. Bagaimana bisa dia menikah? Itu Nona Lan, kemarin saat Anda mabuk, dia mengirim perjanjian cerai. Lumian, tanpa izinku, kamu jangan harap bisa lolos dariku. Lumian, aku dengar kamu akan menikah dengan Jiran, benarkah? Memangnya kenapa? Bukankah kamu ingin bersamaku dan tidak akan pernah berpisah? Ini rumah sakit, sadarlah sedikit. Lumian, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Xiao Anyu. Lumian adalah tunangan saya. Xiao Anyu, apakah kamu benar-benar demi dia? Tidak peduli apapun? Lumian, apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku?
Mian Mian. Mian Mian. Mian Mian. Ada apa? Bayi kita... Bayi. Apa yang kamu katakan? Kamu hamil bayi kita? Mian Mian. Dokter. 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 Bayiku. Bayi, bagaimana kabar bayiku? Kita masih bisa memiliki anak lagi. Jika kamu benar-benar menyukaiku, menjauhlah dariku. Mian Mian. Kamu baik-baik saja? Mian Mian. Lepaskan dia. Xiao Anyu. Dia sekarang wanitaku. Saya yang salah. Maafkan saya ya. Bukti sudah di tangan, berkumpul di tempat biasa. Sepertinya kita bisa mengakhirinya sekarang. Mian Mian, tunggu aku. Hahaha. Hahaha. Berpura-pura menyenangkanku, tinggal di sisiku, mengumpulkan bukti, dan bekerja sama dengan saingan untuk menjatuhkanku. Aku meremehkan kalian. Lanyaru, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu berubah jadi seperti ini? Kenapa aku berubah jadi seperti ini? Bukankah itu karena kamu? Kenapa aku tidak bisa mengalahkan jalang itu? Jangan terburu-buru. Pertunjukan akan segera dimulai. Mian Mian. Lanyaru, kamu bisa membalas dendam padaku. Lepaskan Mian Mian, aku akan memberikan segalanya padamu. Memberikan segalanya padaku. Hahaha. Anyu, tapi segalanya bagimu. Bukankah itu lu Mian Mian? Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Tapi kamu hanya melihat wanita murahan ini. Aku akan membunuhmu. Oh benar, kamu belum tahu kan? Xiao Nuan bisa pergi memergoki perselingkuhan itu. Akulah yang membocorkan rahasia. Dari awal sampai akhir kamu membalas dendam pada orang yang salah. Sungguh menggelikan, hahaha. Aku hanya menunggu kamu mengatakannya sendiri. Bagus kalian. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret kalian ikut mati bersamaku. Jangan. Mian Mian. Lanyaru, hari ini kita akan menyelesaikan semua masalah lama dan baru. Kakak, apakah kamu tersesat? Tidak. Aku hanya akan pergi ke tempat di mana ada kamu. Apakah kita akan bersama selamanya? Kita tidak akan pernah berpisah.